Selamat datang di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Pada video kali ini kita akan kembali membahas PR atau tugas bahasa Bali yang sudah dikirimkan ke akun Instagram dari channel ini. Nah, video kali ini akan membahas dua PR atau tugas. Yang pertama di sini makin indayang salin huruf Latin puniki antuk ringkesan modern. Nah, jadi di sini disuruh merubah ke aksara Bali sesuai dengan aturan penulisan singkatan. Kemudian yang kedua di sini disuruh membaca isi dari tulisan aksara Bali ini. Oke, langsung saja kita akan bahas PR atau tugas yang pertama. Nah, di sini suruhannya makin indayang salin huruf Latin puniki antuk ringkesan modern. Nah, sekarang coba salin huruf Latin ini dengan singkatan modern atau penulisan singkatan. Nah, di sini ada yang pertama BRI, kemudian PDAM, LPD, SMK, dan PLN. Oke, kita langsung saja yang buat atau yang akan kita buat. Yang pertama, untuk menulis singkatan. Nah, singkatannya ini diapit oleh cari siki. Jadi singkatannya diapit oleh cari siki, itu aturannya. Kemudian ditulis bagaimana bunyinya. Nah, di sini BRI. Jadi yang pertama adalah di sini cari siki ya. B, nah di sini B aksara ba dan taleng. Aksara ba dan taleng. Nah, B. B di sini taleng kemudian aksara ba. B. Nah, sudah jadi R. Nah, untuk membuat R yang dibuat ekare dan surang. Nah, di sini R. Nah, untuk membuat R ini ekare bunyinya E, ini surang R. Jadi bagaimana dibaca seperti itu ditulis yaitu R. Oke. Nah, kemudian I-nya di sini menggunakan ikare. Bukan H mendapatkan ulu ya, tapi ikare. Nah, jangan lupa di akhir diberikan cari siki. Jadi penulisan singkatan diapit atau dijepit oleh cari siki, yaitu ini. Nah, nomor 1 sudah selesai. Jadi BRI, B, dari sini B, R, I. Oke, nah jadi untuk tulisan A nanti menggunakan akare, I menggunakan ikare, U menggunakan ukare. Oke, kita lanjut nomor 2. Di sini ada PDAM. Nah, ingat yang pertama adalah cari siki. Kemudian di sini P. Nah, P berarti aksara pa dan taleng. Nah, seperti ini, P. Kemudian D. Nah, D aksara taleng dan aksara da. Nah, kemudian A-nya di sini menggunakan akare, aksara suara. Kemudian M, nah bagaimana dibaca atau bunyinya M, berarti EM, M. Jadi E-nya menggunakan ekare. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi PDAM, ini tulisan aksaranya P, aksara pa mendapatkan taleng, D, aksara da mendapatkan taleng, A-nya di sini menggunakan akare, bukan H ya, tapi akare. M, nah di sini M-nya menggunakan ekare dan aksara ma diberikan adeg-adeg. Jadi M. Oke, itu nomor 2. Kita lanjut nomor 3, LPD. Yang pertama dibuat adalah cari siki, kemudian L, nah L di EL. Ekare lagi, L, kemudian adeg-adeg. Ini sudah bunyinya L. P, nah, sama seperti yang di atas. Aksara pa mendapatkan taleng.
Kemudian D, nah sama. Aksara da berisi taleng di depannya. Nah, ini sudah selesai. Jadi LPD tulisannya seperti ini. Cari siki, kemudian LPD. Nah, ini. Jangan lupa dikasih atau diberikan cari penutup ya. Di HP cari siki. Nomor 4, SMK. Nah, cari siki, kemudian S. Nah, ES. E-nya ingat selalu menggunakan ekare ya. S. Nah, ini sudah. Ini kan ESA. Biar hilang A-nya ini. S. Nah, sudah jadi S. Kemudian M. Nah, sama seperti yang tadi. Ekare. M. Diberikan adeg-adeg. S, M, K. Nah, K-nya di sini adalah aksara K. Kemudian diberikan cari siki. Oke, nah di sini tulisannya SMK. SMK. Nomor 5 yang terakhir PLN. Di taleng dulu, kemudian aksara PA, kemudian L, ekare, L, nah PLN. Nanti ekare lagi aksara na mendapatkan adeg-adeg cari siki. Nah, seperti inilah penulisan ringkesan atau singkatan. Jadi bagaimana bunyinya seperti itu ditulis. Nah, tidak menggunakan H yang mendapat penganggih suara ya, tapi langsung menggunakan aksara suara. Nah, aksara suara itu ada akare, ikare, ukare, ekare, dan okare. Ya. Nah, ini sudah selesai, jadi singkatannya sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut ke PR atau tugas yang kedua. Jadi kalau mau dicatat atau mau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar ya. Oke, kita langsung ke PR atau tugas yang kedua. Nah, di sini disuruh membaca. Nah, kita akan lihat dulu latinnya seperti apa. Nah, di sini yang pertama ini adalah namanya panti. Biasanya selalu berada di awal sebuah tulisan. Nah, di sini. Biasanya di satu atau di judul ada panti. Nah, di sini U. Nah, di sini U bacanya uban. Nah, uban. Judulnya adalah uban. Oke, yang pertama di sini putu. Nah, di sini putu metakon. Nah, putu metakon tulisannya matakon ya. Bacanya tetap metakon. Ini tetap dibaca me ya. Karena pengater atau awalan. Putu metakon. Nah, di sini gantungan ta de ken. Nah, sampai de ken. Nah, di sini harusnya yang ini menggunakan diakritik ya, ada coretnya untuk suara e. Teken. Sampai sini tadi teken. Nah, di sini gantungan ba. Ba pane. Cari siki koma. Nah, bape adi. Nah, di sini bape adi bo. Sampai sini bo bapa. Nah, bo bape putih. Bo bape putih. Nah, di sini ada cari kali, artinya titik. Kemudian lanjut bapene. Nah, bapane mesaut. Nah, di sini bapane mesaut. Ini ada u, h mendapat suku bacanya u di sini ya. Mesaut. Nah, cari siki artinya koma.
kita lanjutkan. Ento. Nah, di sini ento. Adane uban cening. Nah, di situ. Uban cening. Nah, ada cari kali titik. Yen cening. Nah, di sini yen cening. Bengkung. Nah, di sini be mendapatkan pepet, kemudian aksara nga, gantungan k mendapat suku. Bengku ada cecek. Bengkung, suara eng ya. Bengkung. Acepok. Nah, di situ acepok. Koma, ada cari siki. Putih. Sini putih. Bok bape besek. Nah, itu. Putih. Bok bape besek. Nah, di sini. Putih, bok bape besek, koma. Nah, di sini lanjutkan. Yen sesai. Nah, yen sesai. Oke, yen sesai cening. Yen sesai cening bengkung. Nah, di sini bengkung. Sinah liu. Sinah liu uban bapane. Oke, ada cari kali artinya titik. Putu buin mesaut. Nah, di situ putu buin. Nah, di sini tulisannya buin. Buin. Mesaut. Koma. Nah, di sini men ento bo ne i peka. Nah, di sini men ento bo ne. Sini sampai sini. Men ento bo ne i peka. Sampai sini tadi. Adi makejang. Nah, bacanya mekejang. Adi mekejang. Makejang di sini makejang. Putih pe. Nah, itu putih pe. Ada cari kali titik. Kemudian bapane. Bapane. Sing bisa mesaut. Sing bisa mesaut. Nah, itu tulisan Latinnya dari aksara Bali ini. Oke, kita akan baca dan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, uban, judulnya uban. Putu metakon teken bapaknya. Nah, Putu bertanya kepada bapaknya atau ayahnya. Bape adi bok bape putih. Nah, bapak kenapa rambutnya putih? Nah, seperti itu. Bapaknya mesaut ento adane uban cening. Nah, ayahnya atau bapaknya menjawab, nah itu namanya uban, anakku. Yen cening bengkung acepok di sini. Kalau kalau kamu bengkung di sini nggak bisa dikasih tahu sekali. Nah, putih bok bapa besek. Nah,
nanti rambut papa atau bapak nanti putih satu. Nah, gitu. Yen selesai ceneng bengkung sinah liu uban bapak nih. Nah, jika sering tidak bisa dikasih tahu, nah nanti banyak rambut bapak yang putih atau uban. Nah, di situ putu buen mesaut. Nah, putu kembali menjawab, "Men ento bokne I peka adi mekejang putih pe." Nah, di sini putu menjawab tadi, "Itu kenapa rambutnya kakek banyak yang putih?" Nah, di situ bapaknya sing bisa mensaut. Nah, ayahnya nggak bisa menjawab. Nah, ini ceritanya atau isinya humor ya atau lucu. Jadi kakeknya rambutnya semuanya putih berarti bapaknya itu sering nggak bisa dikasih tahu. Nah, seperti itu. Nah, itu PR atau tugas yang sudah kita bahas pada video kali ini. Nah, jika kalian ada PR yang mau dibahas di sini, bisa kirimkan ke Instagram dari Bahasa Bali atau Facebook Belajar Bahasa Bali. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like jika kalian suka, komen jika ada kendala atau masih belum paham, bisa sampaikan di kolom komentar. Nah, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share. Oke, untuk video kali ini sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.